Kok saudara bisa memastikan bahwa saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau naik ke Kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Selamat malam pemirsa, itulah sejumlah berita utama yang menjadi isu pada minggu ini. 3 berita diantaranya yang menjadi perhatian akan kami sajikan dalam Metro This Week mengulas tajam berita sepekan. Bersama saya, Gemma Tanjung. Pemirsa, Majelis Hakim Persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua dibuat berang atas kesaksian Susi yang tak berterus terang. Lantaran mengumbar kesaksian dusta, Susi pun terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak. Siap, saudara minta tolong. Dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal nggak? Saya minta tolong sama Om tolong Om dari atas. Datanglah si Ketika Kuat. saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap, Mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat Joshua mungkin di bawah mau naik ke Kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kesal, dongkol, jengkel, itulah yang dirasakan di dalam majelis persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menghadirkan Susi, ART Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati sebagai saksi dengan terdakwa Eliezer pada Senin lalu. Pertanyaan saya, seperti tadi saudara-saudara ditanya sama anggota majelis, yang bohong yang mana? Yang di BAP atau yang saat ini? Yang di BAP, soalnya Om Kuat nyuruh saya untuk memapah ibu. Saya memapah ibu untuk ke lantai 2. Di BAP bohong. Tidak bohong, saya tapi pikirannya lagi Enggak, saat ini pun juga pikiran saudara kacau. Karena banyak sekali bohong yang nampak. Pertanyaan saya benar, yang benar mana? Yang di BAP atau yang saat ini? Yang saat ini. Jadi apa yang saudara lihat? Saya lihat Om Joshua menghampiri ibu untuk ingin mengangkat ibu, tapi nggak sempat diangkat. Habis itu dilarang sama Om Kuat, jangan diangkat. Ada saudara terdakwa di situ? Belum ada. Habis itu Om Joshua pergi. Ini di BAP ngomong begini loh, terdakwa mengatakan jangan gitulah bang. Iya Kok kan, sekarang? kan Om Joshua manggil Om Richard buat mengangkat ibu, tapi Om Richard ngomong jangan dipaksa lah bang, secara pelan-pelan gitu. Ini saya belum nanya ke terdakwa loh, ini benar atau enggak? Ini baru keterangan saudara di sini. Terdakwa, bagaimana atas keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik yang mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat Putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu yang mulia. Tapi saudara lihat? Saya melihat yang mulia. Oke, sebentar.
Sebentar, saya cuma cek aja. Tadi yang saudara katakan bahwa saudara Joshua mengangkat itu benar saudara Joshua mengangkat atau baru mau mengangkat tidak jadi? Baru mau mengangkat. Baru mau mengangkat. Siap Yang Mulia. Pada saat itu memang saudara PC sakit atau tiba-tiba dia mengangkat? Saya tidak tahu untuk pada saat itu beliau sakit atau enggaknya. Karena saya pada saat itu saya di samping. Bang Yos datang manggil saya, Yang Mulia. Datang panggil saya, terus saya ke dalam sama almarhum. Di situ almarhum meminta sama saya untuk membantu mengangkat Ibu PC. Tetapi pada saat saya mendekat, saudara PC ini mengelengkan tangan kepada saya. Jadi saya mundur. Tidak jadi. Saudara memang diminta bantuan oleh korban? Benar ya. Lalu apa konsekuensi bagi saksi yang memberikan keterangan palsu? Saksi Susi ini harus diproses dengan ancaman pidana. Ingat, karena ini merugikan terdakwa Eliezer, ya sekali lagi akan merugikan terdakwa Eliezer, ancaman 9 tahun. Ini pembelajaran bagi siapapun ketika memberikan kesaksian tidak konsisten dan ngarang, sekali lagi ngarang atau takut, atau mungkin juga ada yang menyuruh atau skenario merekayasa kesaksiannya. Harusnya hakim berani ya memproses, langsung berita acara, proses yang bersangkutan sebagai terdakwa, ya ancamannya 9 tahun loh. Sekalipun kerap ditangkal, keadilan tidak dapat disangkal dan hukuman pun haruslah setimpal. Tuluskah kata maaf dari 4 terdakwa pembunuhan Yosua atau hanya sekedar sandiwara? Nantikan informasinya sesaat lagi di Metro This Week. Pemirsa, 4 terdakwa pembunuhan berencana Yosua, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, meminta maaf dan mengaku menyesal. Orang tua almarhum Yosua pun menantang mereka untuk berkata jujur selama persidangan berlangsung. Penegak hukum sebagai panutan di institusi ini tidak bisa melindungi anak yang sudah siap mengawal, mendampingi bapak selama bertugas di sana dengan setia dan tanggung jawab. Kalau ada kekurangan anakku, sebagai alasan bapak bisa bijaksana dan memberitahu atau memberikan sanksi buat anak saya. Tapi dengan sadisnya, dengan keadaan mata terbuka bapak, anak saya bapak habisi. Nyawanya bapak rampas, itu adalah hak Tuhan bapak. Kata bapak saya dengarkan di media, bapak adalah ciptaan Tuhan. Ini ya bapak saya kutip ini, pemberitahuan di media, bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman dengan juga dengan kami ibunya, dengan anakku Nopriasa Yosua yang sudah bapak habisi. Tapi dengan teganya bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap bapak Ferdi Sambo. Hancurnya hatiku bapak. Bapak mempunyai ibu, bapak lahir dari seorang ibu, bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu mohon segera sadar, bertobatlah Pak. Bebesan anakku itu. Itulah kesedihan dan kemarahan yang diluapkan Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Yosua, kepada terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan Selasa lalu. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pun meminta maaf. Saya sangat memahami perasaan Bapak. Saya mohon maaf atas apa yang saya sangat menyesal. Saat itu saya tidak mampu dan tidak bisa tidur. Di awal dalam persidangan ini, saya ingin bahwa
peristiwa yang terjadi karena kita menggunakan saya saya yakini bahwa saya telah berdosa dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Saya juga sudah Ibu dan Bapak Samuel Huta-Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengendalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Yang membawa duka dan luka yang dalam hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yesus yang mengalami kehilangan seorang anak. Dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yesus beserta keluarga atas peristiwa ini. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya, Brigadir Nofriansah Joshua Huta-Barat. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta-Barat serta keluarga besar almarhum Joshua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta maaf kepada ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya, sangat kejinya perbuatan kalian. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan Putri. Hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam. Berikan itu di depan Tuhan. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan Maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu kalian di rumah itu. Aduh, luar biasa di mana hati kalian.
Iya. Buat RR sama Kuat, tolong dilihat ke sini biar saya lihat dulu bola matamu. Tolong lihat sini. Saya singkat aja. Tadi sudah saya persiapkan. Saya berharap buat kalian berdua. Tadi sudah meminta maaf. Tapi saya berharap dan keluarga besar berharap, janganlah kalian berdua itu terbawa arus. Paham itu? Kalian sudah bisa baca tulis. Jangan terbawa arus. Kalau Anda berdua terbawa arus, Anda dimakan arus. Paham? Namun tuluskah penyampaian maaf dari Sambo, Putri, Kuat, dan Ricky? Akankah mereka berkata jujur ataukah tetap menjalankan peran dalam skenario yang sudah dibangun Sambo?